Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Pada tahun kedua Hijriah terjadi suatu perang yang sangat besar yang dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Yaumul Furqan, hari pembeda, yaitu perang Badar, di mana kaum muslimin dengan jumlah yang sangat sedikit, 300 belasan pasukan dengan persenjataan yang sangat terbatas harus melawan 1000 pasukan kaum musyrikin dengan persenjataan yang sangat kuat. Hal ini dikarenakan Nabi SAW beserta 315 atau 317 sahabat keluar dalam rangka untuk menghadang kafilah dagang Abu Sufyan, karena para sahabat telah terusir dari kota Mekah dan orang-orang musyrikin telah merampas harta mereka. Maka saatnya Nabi dan para sahabat merampas balik harta orang-orang kafir Quraisy. Namun Abu Sufyan kemudian lolos, kemudian meminta pertolongan dari Abu Jahal dan kawan-kawannya. Kemudian datanglah pasukan kaum Quraisy dengan jumlah 1000 orang dengan persenjataan yang sangat kuat. Maka tatkala itu kondisi sangat genting. Jumlah yang tidak sebanding 1:3 dan persenjataan juga yang tidak sebanding. Oleh karenanya Nabi SAW tatkala itu berdoa dengan beristighatsah yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Tatkala kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, maka aku akan menolong kalian dengan malaikat yang datang berbondong-bondong. Ketika itu Nabi SAW bersama Abu Bakar menyendiri berdua, sementara seluruh sahabat yang lain maju dalam medan pertempuran. Tugas mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum maju dalam medan pertempuran. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berdoa dan Nabi SAW berdoa. Abu Bakar telah selesai berdoa dan Nabi SAW belum selesai berdoa. Beliau mengadakan kedua tangan beliau diangkat ke atas sampai ridak beliau, sampai selendang beliau terjatuh dan beliau tetap berdoa. Abu Bakar yang sudah selesai berdoa datang kepada Nabi SAW berkata, "Ba'dha munasyadatika ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, sudah cukup doamu. Sungguhnya Allah akan mengabulkan doamu. Tapi Nabi SAW tidak peduli. Beliau terus berdoa, mengangkat kedua tangan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, "Allahumma anjiz wa'dak." Ya Allah, penuhilah janjimu. Ya Allah, wujudkanlah janjimu. Allahumma intahlik hadhil isabah falan tu'bad. Ya Allah, jika kami sekelompok kecil ini binasa, maka kau tidak akan disembah. Nabi terus berdoa sampai Allah turunkan firman-Nya bahwasanya Allah akan berikan pertolongan kepada kaum muslimin sehingga akhirnya mereka menang dalam perang Badar tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah, fattaqullaha la'allakum tashkurun." Sungguh Allah telah menolong kalian dalam perang Badar. Wa antum adillah, yaitu padahal kalian sangat sedikit jumlahnya. Kalian sangat sedikit, kalian tidak memiliki kemampuan. Allah yang menolong kalian, maka bertakwalah kepada Allah agar kalian bersyukur. Tatkala seorang berdoa kepada Allah dengan iftiqar, dengan menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka itu salah satu sebab utama agar doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Musa alaihissalam, tatkala beliau dikejar oleh pasukan Firaun, maka beliau pergi meninggalkan kota Mesir menuju negeri Madian. Tiba-tiba tanpa persiapan, berjalanlah beliau bersafar dalam jarak yang jauh menempuh padang pasir tanpa bawa bekal makanan sama sekali. Sampai akhirnya tibalah beliau di negeri Madian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walamma warada ma'a Madian wajada 'alaihi ummatan minan nasi yasqun wa wajada min dunihim imra'ataini tadhudan. Qala ma khatbukuma? Qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syaikhun kabir." Maka tibalah negeri Madian. Dia melihat sekelompok orang-orang berkumpul di suatu sumur. Mereka sedang mengambil air. Sementara ada dua wanita yang menjauh. Mereka tidak mengambil air, maka Nabi Musa datang ingin menolong mereka berdua. Nabi Musa berkata,
Ada apa gerangan kalian berdua? Kata kedua wanita ini, kami tidak bisa mengambil air sampai mereka pergi. Ya, karena ayah kami sudah tua tidak bisa mengambil air. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasaqa lahumā, tsumma tawalla ila dhil." Kemudian Nabi Musa dengan sisa tenaganya membantu kedua wanita tersebut. Setelah itu dia bingung hendak ke mana. Tidak ada yang menolongnya. Dia dalam kondisi sangat lapar. Datang bertemu dengan banyak orang, tidak ada yang menjamunya, tidak ada yang mengajak dia makan, entah kemana dia minta. Kepada siapa dia minta dijamu? Summa tawalla ila dhil, maka dia pun berbaring di bawah sebuah pohon. Kemudian dia berkata, faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Rabbku, sungguh aku ini sangat fakir, sangat butuh dengan karunia yang kau berikan kepadaku. Maka Allah kabulkan doanya. Faja'atu ihdahuma tamshi ala istihya. Ternyata wanita tadi salah satunya yang ditolong datang kemudian mengajak Nabi Musa untuk pergi ke rumah ayah mereka untuk dijamu oleh sang ayah. Hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah Nabi Musa alaihissalam tatkala menghinakan dirinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Entah dari mana pertolongan datang. Beliau lapar, tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui keperluan Nabi Musa, maka Allah menolong Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah Nabi Ayyub alaihissalam. Tatkala ditimpa dengan penyakit bertahun-tahun. Sebagian ahli tafsir mengatakan dia ditimpa penyakit 7 tahun. Sampai semua orang menjauh darinya. Maka beliau berkata, sebagaimana Allah sebutkan, wa ayyuba idh nada rabbahu anni masaniyad dhurru wa anta arhamur rahimin. Ingatlah tatkala Nabi Ayyub berkata kepada Rabbnya, ya Rabbku, sungguhnya aku ditimpa dengan penderitaan, aku ditimpa dengan kemudaratan, wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah zat yang maha penyayang di antara para penyayang. Maka Allah pun mengabulkan permohonan Nabi Ayyub alaihissalam. Lihatlah Nabi Yunus alaihissalam tatkala ditelan oleh ikan paus. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaihi. Lihatlah bagaimana Nabi Yunus alaihissalam tatkala beliau pergi meninggalkan kaumnya dalam kondisi marah dan dia menyangka kami tidak akan menyempitkan urusannya. Kemudian tiba-tiba Allah mengirim ikan paus kemudian menelannya. Kata Allah, fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka dia pun dari dalam perut ikan paus, dalam kegelapan malam, dalam kegelapan perut ikan paus, dalam kegelapan lautan, maka dia mengatakan, la ilaha illa ant, tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau ya Rabbku, inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat kesalahan. Maka Allah pun menolong Nabi Yunus alaihissalam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab utama agar doa kita dikabulkan adalah iftiqar ila Allah, merendahkan diri ke hadapan Allah, merasa perlu, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah berfirman, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai manusia sekalian, sungguhnya kalian fakir kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang maha kaya dan maha terpuji. Lihatlah, jika seorang ingin dikabulkan doanya, maka hinakanlah dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Kondisi orang paling dekat dengan Allah tatkala dia sedang sujud. Tatkala dia sedang meletakkan bagian tubuhnya yang paling terhormat, kepalanya, dia letakkan di tanah untuk menghinakan dirinya sambil dia memuji Allah dengan berkata subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maha suci Allah yang maha tinggi dan aku maha hina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ammas sujud fajtahidu fid du'a. Adapun sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Faqaminun ayustajaba lakum, karena sungguh mudah Allah mengabulkan doa orang dalam sujud. Kenapa? Dia sedang menghinakan dirinya tatkala sedang sujud. Demikian juga di antara sebab dikabulkannya doa tatkala seorang melepaskan kesombongannya. Oleh karenanya para ulama menyebutkan di antara sebab mudah dikabulkan doa tatkala seorang sedang bersafar. Nabi SAW menyebut tentang seorang yang dia telah melakukan sebab-sebab dikabulkannya doa. Kata Nabi SAW tentang seorang musafir, Ash'adha akbar, yamuddu yadai ila sama, fayaqulu ya Rabbi ya Rabbi. Seorang sedang safar, tentang jauh dari keluarganya, jauh dari kampungnya, jauh dari makanan yang biasa dia makan, jauh dari tempat tidur yang biasa dia tiduri. Ya. Kemudian Ash'adha akbar, rambutnya semerawut penuh dengan debu, jauh dari kerapian, kemudian dia mengangkat kedua tangannya, maka ini sangat mudah dikabulkan doa seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam hadis qudsi tentang orang-orang yang ada di padang Arafah. Kata Allah kepada para malaikat,
unzuru ila ibadi haula'i ja'uni syu'zan ghubran ushhidukum anni qad ghafartu lakum. Lihatlah wahai para malaikatku kepada hamba-hambaku yang mereka datang dari padang Arafah dengan rambut penuh debu, dengan semeraut, saksikanlah aku akan mengampuni dosa-dosa mereka. Karena jika seorang ingin dikabulkan doanya, maka dia harus merasa perlu kepada Allah, merasa hina di depan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh contoh yang menakjubkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala di padang Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menjamak salat jamak takdim, salat duhur dan salat asar, kemudian Nabi naik di atas ontanya di bawah Jabal Arafah, di bawah Jabal Rahmah, kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya berdoa setelah zuhur sampai matahari tenggelam. Berjam-jam beliau berdoa, mengangkat kedua tangannya. Bahkan sampai tatkala ontanya bergerak, Nabi memegang tali kekang ontanya dengan tangan kiri dan tangan kanannya tetap mengadah ke langit meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara sebagian jemaah haji baru berdoa 15 menit, setengah jam sudah habis permintaan mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka butuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pintu surga tidak terbuka kecuali yang mengetuknya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoa dengan luar biasa dari zuhur sampai maghrib. Demikianlah Rasulullah SAW karena dia yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, dia yang paling merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, untuk bisa menghadirkan dalam diri kita merasa perlu, merasa butuh, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal yang mungkin perlu kita lakukan. Yang pertama adalah mempelajari tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang pelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dan keagungan Allah, maka dia semakin merasa hebatnya Allah dan dia semakin merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah berkata, "Ana a'lamukum billah." Aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah daripada kalian. Ya. Oleh karena kita perlu belajar apa makna dari Al-Ghafur, Ar-Rahman, At-Tawwab, Al-Halim, Al-Khabir, Al-Qawi, Al-Aziz, Al-Hakim. Ini semua mana-mana yang indah yang menjelaskan sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengenal nama-nama tersebut kita akan semakin merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu seorang tahu bahwasanya dirinya adalah hamba yang sangat lemah, yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Hayyu ya Qayyum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghits. Dengan rahmatmu aku mohon pertolonganmu. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan kau serahkan diriku kepada diriku meskipun hanya sekejap mata. Kenapa? Karena diri kita lemah. Ya. Lihatlah ketika kita dalam janin perut ibu kita. Siapa yang memberi kita rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Ibu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ibu kita tidak bisa mengatur apa-apa sementara kita dalam perutnya. Yang mengatur kehidupan kita, memberi rezeki kepada kita dan sementara kita dalam janin perut ibu kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tumbuh berkembang. Sekarang kita sudah kuat, sudah dewasa. Kita sangat yakin bahwasanya semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat betapa banyak orang yang badannya sehat, bahkan mungkin badannya kuat. Tiba-tiba Allah cabut kesehatan darinya, tiba-tiba dia pun sakit. Kalau Allah berkehendak sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah betapa banyak organ tubuh dalam tubuh kita. Ada organ pernapasan, ada organ jantung, ada organ yang lainnya begitu banyak yang semua dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak untuk mencabut satu kenikmatan dari kita, maka kita akan selesai. Oleh karenanya kita harus senantiasa sadar bahwasanya kita selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita lihat orang-orang yang sombong dan angkuh. Sombong dengan teknologinya, sombong dengan ekonominya. Kalau Allah ingin menghancurkan, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang menjalankan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita sadar bahwasanya semua kemaslahatan kita di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasa sangat perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata, la haula wala quwata illa billah.
Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada perpindahan dari satu kondisi kepada kondisi yang lain kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir saya ingatkan, merasa rendah, merasa hina di hadapan Allah adalah ibadah yang mulia. Kenapa doa merupakan ibadah yang agung? Sampai Nabi berkata, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah intisari dari ibadah. Karena dalam doa, seorang merendahkan dirinya di hadapan Rabbul Alamin. Dia mengakui kekurangannya, maka dia menangis, mengadahkan kedua tangannya, minta kepada Allah dengan kondisi menghinakan dirinya. Ini kondisi yang Allah sangat suka. Seorang mengakui dirinya sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jika seorang memberikan kondisi ini kepada selain Allah, kepada makhluk, maka dia telah melakukan kesyirikan yang sangat besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah." Dan siapakah yang lebih sesat dari orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Sungguh tersesat, tidak ada syirik yang lebih parah daripada syirik berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seorang kemudian mengadakan kedua tangannya, mengendapkan hatinya, merendahkan dirinya, fokus kemudian minta kepada Nabi, minta kepada Nabi Isa, minta kepada Nabi Muhammad SAW, minta kepada jin, minta kepada wali-wali, minta kepada sunan-sunan, maka ini kesyirikan yang sangat parah. Yang seharusnya kerendahan itu hanya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang minta-minta di kuburan, menangis-nangis, menghinakan dirinya, sementara di masjid dia tidak bisa melakukan demikian. Siapa yang dia sembah? Rabbul Alamin atau makhluk atau mayat yang telah mati. Sebagian orang datang ke Masjid Nabawi kemudian nangis-nangis minta kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah SAW, ya Rasulullah. Ketahuilah Rasulullah SAW manusia. Rasulullah SAW tatkala perang Badar, beliau sendiri istighosah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi setelah meninggal dunia. Maka jadilah orang yang waras. Jangan sampai seorang kemudian menghinakan dirinya, merendahkan dirinya di hadapan makhluk sepertinya sehingga dia terjerumus dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sifat iftiqar, merendahkan diri, menghinakan diri kepada Allah adalah ibadah yang sangat Allah cintai. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إني أعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيموا الصلاة